Chelsea beruntung memiliki Cole Palmer. Dia adalah salah satu pemain paling cerdas di Premier League. Dan semua itu menjadi wajar karena sejak dia masih kecil, tidak ada pemandu bakat yang menyebutkan jika dia memiliki sentuhan ajaib, pandai mengiring bola, atau bahkan sering mencetak gol. Namun itu adalah IQ sepak bolanya. Anak itu telah membuat semua orang tidak bisa berprediksi. Dia adalah seorang jenius sepak bola. Untuk membuat semuanya menjadi jelas, kita harus kembali ke tahun 2010. Ketika anak itu masih berada di kampung halamannya, membagi waktunya antara tidak diizinkan bermain sepulang sekolah, menonton ayahnya di Sunday League, dan bermain sepak bola plastik. Saat itu semua orang di sekitarnya sudah mengetahuinya. Dengarkan apa yang pernah dikatakan oleh pelatih pertamanya. Setiap pertandingan, saya selalu berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Namun beberapa detik kemudian, anak ajaib ini telah memberikan umpan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Pada usia itu, Liverpool, City, dan klub favorit masa kecilnya Manchester United telah mengincarnya. Namun dia tetap bersikap tenang. Saat United mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan datang untuk menjalani trial, dia berpaling dari mereka dan bergabung dengan City. Dia tidak akan membiarkan siapapun memperlambatnya. Di tahun 2018, Akademi Manchester City mengadakan pertemuan untuk memutuskan pemain mana yang akan mereka coret dari tim. Dan nama Cole Palmer ada dalam daftar. Ada banyak alasan untuk hal tersebut. Pertama, dia memiliki perawakan paling kecil di antara yang lainnya. Kedua, penampilannya juga turun selama 2 musim penuh. Semua orang di klub saat itu hanya menginginkan pemain yang paling cepat dan paling dominan dalam menggiring bola. Jadi mereka hampir saja melepasnya. Namun saat itu, Jason Wilcox, yang merupakan direktur seluruh akademi, turun tangan dan mengesampingkan keputusan mereka. Ketika ditanya apa yang dia lihat dalam diri Cole Palmer, kalian tahu apa yang dia katakan? Dia sangat pintar. Kalian bahkan tidak bisa melihat apa yang dia lihat. Dan selama 12 bulan berikutnya, setelah bertahun-tahun pulang ke rumah dan mengeluh kepada ayahnya bahwa dia berharap dia bisa tumbuh lebih tinggi, selama periode itu, tinggi badannya bertambah 10 cm. Dan 1 tahun kemudian, dia tidak hanya menjadi kapten tim U18 Manchester City yang meraih gelar juara Liga, mencatatkan 20 gol dalam 1100 menit, tetapi juga membawa mereka ke final FA Youth Cup, di mana dia memberikan assist untuk gol pertama mereka yang menyamakan kedudukan. Kemudian mencetak gol kemenangan dan mengangkat jersinya untuk menunjukkan foto Jeremy Whitson, yang merupakan mantan rekan setimnya yang secara tragis menghabisi dirinya sendiri setelah City mencoretnya dari akademi di tengah pandemi. Seperti yang dikatakan Palmer selanjutnya, "Di luar lapangan, saya mungkin bukan orang yang paling keras. Saya tidak banyak bicara. Tetapi begitu berada di dalam lapangan, semuanya akan keluar. Dan selama 3 tahun ke depan tidak akan ada bedanya. Namun satu-satunya masalah, penghargaan itu tidak pernah datang." Musim berikutnya, mereka membawanya berlatih dengan tim utama secara permanen. Sementara sebagian besar rekannya di U18 masih harus bermain dengan tim U21. Terlihat segala sesuatunya akan berjalan dengan mudah. Apalagi dengan fakta bahwa pemain berusia 19 tahun itu telah melangkahi para pemain yang lebih tua darinya dengan mencetak 19 gol hanya dalam waktu 1200 menit untuk meraih gelar Liga bersama tim U18. Namun kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Pep Guardiola hanya memberikan 1 penampilan di Piala Liga dan 8 menit di Liga Champions. Tetapi setahun setelahnya, dia membuka segalanya dengan gol pertamanya untuk tim senior. Kemudian kembali bermain melawan Burnley sebulan kemudian, dan segera berlari kembali ke ruang ganti saat peluit akhir berbunyi, mengambil mantelnya, memakan sereal, dan berlari keluar dari pintu belakang saat Grealish dan Foden menatapnya seperti orang gila. 1 jam kemudian,
Dia sudah kembali bersama tim U21. Bertanya kepada manajer apakah dia masih bisa dimasukkan ke dalam tim inti meskipun dia telah memainkan satu pertandingan pada hari itu. Dan di akhir pertandingan, dia berhasil mencetak hat-trick. Namun ketika pers menghampirinya dan bertanya tentang situasi tersebut, yang dia katakan hanyalah, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya ingin bermain di semua pertandingan. Itu adalah hal yang biasa. Saya pikir beberapa pemain lain juga telah melakukannya, meskipun tanpa mencetak hat-trick. Akan tetapi, meskipun seluruh situasi ini membuatnya mendapatkan beberapa panggilan ke tim utama, meskipun ia mencetak gol di Liga Champions hanya 3 hari kemudian, dan kembali pada bulan Januari untuk menjadi pemain terbaik di pertandingan pertamanya tahun itu akan menjadi penampilan terakhirnya. Dengan cedera kaki yang membuatnya absen selama 3 bulan, dan Pep yang dibuat sibuk oleh Liverpool untuk menyadari bahwa Palmer memiliki rata-rata kontribusi gol dalam 85 menit yang telah ia mainkan di bawah bimbingannya, Palmer terus mendengar janji lama yang sama. Tahun depan, itu akan menjadi giliranmu. Namun, meskipun terlihat ada kesempatan saat City melepas Gabriel Jesus dan Sterling, kenyataannya tidak seperti itu. 10 bulan kemudian, Palmer yang masih berusia 21 tahun berhasil mengoleksi medali Liga Champions saat timnya menaklukkan treble winners. Tapi dia sama sekali tidak memiliki andil di dalamnya. Dan dia tahu itu. Melihat 25 penampilannya, kalian akan percaya bahwa segala sesuatunya telah berubah. Tetapi sebenarnya, anak yang setahun sebelumnya tampak sangat bersemangat untuk mendapatkan kesempatan bermain dimanapun itu, sekarang hanya memiliki rata-rata 25 menit waktu bermain setiap kali Pep mengizinkannya turun ke lapangan. Entah apa yang telah berubah, atau Palmer sendiri yang harus mengubahnya. Maka 12 hari setelah final Liga Champions, Palmer tiba di kejuaraan Eropa U21 bersama Inggris. Dan meskipun dia memulainya dengan lambat, begitu menyaksikan Kipswede gagal mengeksekusi penalti di semifinal, menghilangkan peluang terbaik Inggris untuk meraih trofi dalam 39 tahun terakhir, Palmer muncul, memberi assist pada gol pembuka, mencetak gol kedua, dan kemudian memberi assist pada gol ketiga, dan kembali menjalani laga final 3 hari kemudian dengan menyarangkan tendangan bebas yang memenangkan semuanya. Sekarang Cole Palmer adalah seorang juara Eropa dengan caranya sendiri. Lulusan Akademi Manchester City dengan 13 tahun pengabdiannya kepada klub yang masih dipandang sebelah mata. Bahkan setelah dia masuk terlambat melawan Arsenal, masih mampu membuat Manchester City berada di depan dalam perebutan Community Shield. Tetapi kemudian mereka tersedak dan melepaskan gelar itu di menit-menit terakhir. Belum lagi beberapa hari kemudian, dia juga mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Super Eropa, yang menyelamatkan klub dari mengawali tahun dengan kehilangan 2 trofi. Pada saat dia kembali ke Manchester, alih-alih disambut dengan sorak-sorai, Pep Guardiola, orang yang sama yang telah berjanji bahwa dia akhirnya akan dijadikan starter saat Mahrez pergi, mendatanginya dengan sebuah tawaran, sebuah kesepakatan peminjaman ke Burnley. Jawaban Palmer sederhana, "Tidak, dan saya ingin pergi." Selama berminggu-minggu, mereka memohon kepadanya, mencoba segalanya untuk memastikan dia tetap tinggal. Tetapi ketika negosiasi tampaknya mulai membuahkan hasil, diumumkan bahwa Manchester City telah merekrut Jeremy Doku, pemain sayap berusia 21 tahun, dengan harga 65 juta euro. Hanya ada 11 bulan tersisa sebelum Euro berlangsung. Dan dengan Palmer yang masih memiliki 0 caps internasional dan bersedia melakukan apa saja untuk memastikan namanya masuk dalam daftar, hanya 4 hari kemudian, Fabrizio Romano mengklaim bahwa setelah gagal mendapatkan tanda tangan Mikel Olise, Chelsea sekarang sedang dalam negosiasi cepat untuk mendapatkan penyerang misterius. Dan ketika para penggemar mulai menggembar-gemborkan setengah lusin pemain dengan nama besar yang mereka yakini akan menjadi rekrutan baru klub favorit mereka, diumumkan bahwa pemain misterius itu adalah Cole Palmer.
Mengatakan beberapa penggemar telah kecewa adalah hal yang berlebihan. Tapi mereka baru saja membayar 50 juta euro untuk seorang anak berusia 21 tahun yang masih tinggal di rumah orang tuanya. Mereka juga telah memiliki Madueke, Mudryk, Sterling, dan Kunku di barisan pemain depan mereka. Dan sekarang mereka membayar mahal untuk seorang pemain yang baru memiliki 1.400 menit bermain di level senior. Sebagai perbandingan, ketika Foden masih seumuran dengannya, dia sudah mencapai 7.000 menit bermain. Sangat sulit untuk membantah bahwa setelah menghabiskan lebih dari 1 miliar dalam transfer, ini akan menjadi transfer yang hanya membuang-buang uang. Tetapi kemudian, setelah 3 kali tampil sebagai pemain pengganti, yang anehnya bahkan diturunkan sebagai gelandang tengah dalam debutnya, Palmer diberi kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya. Dan dengan Chelsea yang harus mencetak gol, ia menarik bola ke belakang dan menempatkannya di antara kedua kaki pemain belakang, memberi assist untuk satu-satunya gol mereka dan menerima penghargaan pemain terbaik saat ia membawa mereka ke babak berikutnya di Piala Liga. Tiba-tiba semua surat kabar menulis bahwa Cole Palmer tidak dapat disimpan di bangku cadangan. Dan Pochettino pasti telah membaca berita utama tersebut karena pertandingan setelahnya dia memasukkan Palmer ke dalam tim inti. Dimulai dengan sebuah gol dan sebuah assist saat menghadapi Burnley, kemudian sebuah gol saat bermain imbang dengan Arsenal, sebuah assist saat menghadapi Blackburn, sebuah penampilan sebagai pemain terbaik dengan sebuah gol dan assist saat menghadapi Tottenham. Itu terjadi sangat cepat dan saking cepatnya, orang-orang yang meragukannya pun dipaksa untuk menelan kata-kata mereka. Seperti yang dikatakan Pochettino sendiri kepada media, dia tiba di hari tenggat waktu bursa transfer, tapi dia bermain seolah dia sudah berada di sini selama 10 tahun. Namun, pertandingan berikutnya akan menjadi ujian baginya. Saatnya menghadapi Manchester City. Saat itu, sejauh ini Chelsea merupakan tim yang tidak diunggulkan. Namun nyatanya mereka mampu menggagalkan kemenangan City dengan satu-satunya peluang terakhir yang mereka miliki, bermuara pada sebuah tendangan penalti pada menit ke-95. Dengan 40.000 penggemar yang menahan nafas, Palmer meminta Sterling untuk membiarkannya mengambilnya dan melanjutkannya dengan menceploskan bola ke pojok atas gawang. Kalian bebas untuk mengatakan apapun yang kalian inginkan, tetapi selain memiliki kemampuan teknis, dia juga memiliki visi dan mentalitas seorang veteran. Itu benar-benar istimewa. Cukup istimewa sehingga hanya dalam waktu 2 bulan setelah dibebaskan dari belenggu Manchester City dan diizinkan untuk bersinar, Cole Palmer telah dipanggil ke tim nasional. Dan setelah kembali, saya rasa sudah waktunya untuk menepis anggapan bahwa dia hanya dapat mencetak gol melalui tendangan penalti. Karena selanjutnya Palmer mencetak gol tandang di Old Trafford. Kemudian tidak hanya membawa tim di punggungnya dengan 2 gol dan 1 assist saat mengalahkan Luton 3-2, namun memastikan gol kedua adalah gol yang sangat indah, yang bahkan membuatnya masuk dalam nominasi Goal of the Month. Sebelum melakukan selebrasi khasnya untuk pertama kalinya, yang ironisnya, itu bukanlah idenya. Dia hanya meniru temannya Morgan Rogers dari Middlesbrough. Namun mengingat fakta bahwa para penggemar telah menjulukinya Cole Palmer, bukankah selebrasi itu sangat cocok untuknya? Dan yang lebih baik lagi, dengan gol-gol tersebut, setelah hanya 12 kali tampil sebagai starter untuk klub, dia menjadi pemain U21 kelima dalam sejarah Chelsea yang berhasil meraih 2 digit gol. Seperti yang dikatakan oleh Cesc Fabregas, tahun lalu dia bahkan tidak dipertimbangkan untuk bermain di final Liga Champions. Dan tiba-tiba, dia pindah ke Chelsea dan sekarang dia menjadi pemain terbaik tahun ini. Dan jika hal itu mungkin terlihat sedikit berlebihan, yang terbaik masih akan datang. Lihatlah, telah mengawali tahun ini dengan 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan pertamanya, Palmer kemudian mengalami kemerosotan. Hanya 1 gol dan 2 assist dalam 7 laga berikutnya sebagai starter. Namun, sebaik apapun permainannya, hingga saat itu Chelsea hanya menang 8 kali dalam 21 pertandingan sebelumnya. Duduk di peringkat 11 klasemen dengan selisih gol minus, lebih banyak kekalahan daripada kemenangan.
lebih dekat ke dasar klasemen daripada ke puncak klasemen. Belum lagi mereka baru saja menyia-nyiakan satu kesempatan mereka untuk meraih trofi dengan kalah di final Piala Liga dari Liverpool di pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahan mereka pada musim tersebut adalah entah bagaimana mereka bisa memanjat ke atas klasemen sampai ke tempat kualifikasi Eropa. Namun untuk melakukan itu, mereka membutuhkan keajaiban. Atau saya rasa, mereka membutuhkan Cole Palmer. Pada pertandingan pertama, dia memberikan assist untuk gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, tepat ketika mereka hampir kalah dari Brentford. Lalu, masih ingatkah saat saya menyebutkan bahwa dia telah menjadi pemain U21 Chelsea kelima sepanjang sejarah yang berhasil menembus 10 gol di Premier League? Sekarang dia telah memecahkan rekor Arjen Robben yang telah bertahan selama hampir 20 tahun. Dan pada pertandingan berikutnya, dia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist untuk memastikan kemenangan 3-2 atas Newcastle. 6 hari kemudian, setelah mencetak 1 gol dan mengawali serangan balik yang berujung pada gol kedua, di masa injury time, dengan hasil imbang melawan tim papan bawah Leicester, setelah penalti yang gagal oleh Sterling, Palmer sekali lagi muncul entah dari mana dengan assist tumit belakang untuk mengamankan kemenangan. Dan akhirnya saat melawan Burnley, dia membuat gol lagi untuk memaksakan hasil imbang 2-2. Meyakinkan banyak orang bahwa selama ada Cole Palmer, Chelsea tidak akan mengalami kekalahan lagi. Pertandingan berikutnya adalah melawan Manchester United. Semua dimulai dengan baik saat Chelsea unggul 2 gol tanpa balas dalam waktu 20 menit. Tentu saja melalui Cole Palmer yang mencetak gol melalui penalti. Namun kemudian, Chelsea kembali ke setelan pabrik dan ketika pertandingan memasuki masa injury time, mereka tertinggal. Dengan semua orang berpikir bahwa pertandingan telah selesai. 6 menit kemudian, Dalot menjatuhkan Madueke di dalam kotak penalti. Mungkin seperti yang sudah kalian duga, itu berarti 1 gol lagi untuk Cole Palmer. Sebuah gol yang kembali menyelamatkan klub dari kekalahan. Namun sekali lagi, itu bukanlah puncak dari musimnya. Pada pertandingan berikutnya, dia memberikan assist untuk gol penentu dalam hasil imbang lainnya. Dan kemudian melawan Everton, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkannya. Untuk mengawali laga, sebuah sentuhan backheel kepada Jackson, kemudian sebuah tendangan melengkung yang sangat indah dari kaki kirinya. Dan 5 menit kemudian, dia muncul entah dari mana untuk menyentul gol keduanya. Dan hanya 11 menit setelahnya, dia mencegat bola dan menceploskannya dari jarak 40 yard. Hat-trick yang sempurna yang tercepat dalam sejarah Premier League. Satu-satunya hat-trick di babak pertama dalam sejarah Chelsea. Pemain Chelsea yang pertama yang mencetak gol dalam 7 pertandingan kandang secara beruntun. Dan hanya pemain kedua yang mencetak hat-trick dalam pertandingan kandang secara beruntun. Dan bahkan setelah itu, dengan Jackson dan Madueke berdebat tentang siapa yang akan mengambil penalti, dia masuk, mengambil bola, menendang dan mengirimkannya ke gawang dengan tenang. Menyamai Berbatov sebagai pemain kedua yang mencetak gol penalti terbanyak di Premier League tanpa gagal. Dan bersama Erling Haaland sebagai pencetak gol terbanyak di Premier League. Meskipun Palmer hanya melakukan 60 tendangan hingga saat itu, sementara Haaland telah melakukan 101 tendangan. Seperti yang dikatakan oleh sang legenda Alan Shearer, ketika berbicara tentang seorang pemain dengan kekuatan mental yang luar biasa, tidak ada satu momen pun di mana dia tidak tenang dan terukur. Atau dalam kata-kata The Athletic, menyaksikan Palmer berarti menyaksikan seorang pesepak bola yang berpikir dengan kecepatan dan definisi yang lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya. Itulah IQ sepak bolanya. Dia memperlambat pandangan mata dan kemudian menemukan ruang. Ya, mungkin haki pengamatannya telah aktif. Gerakannya tidak dapat diprediksi. Dan tentu saja, untuk mengakhiri musim, sebuah gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-2 melawan West Ham. 1 gol dalam kemenangan 2-1, dan 1 assist untuk gol penentu kemenangan di laga terakhir musim ini. Melengkapi rentetan 12 pertandingan liga tanpa kekalahan dan membawa Chelsea meraih 63 poin. Dari jumlah tersebut, dia bertanggung jawab langsung atas 27 poin.
Ambil poin yang diraih dari kontribusi Cole Palmer dan Chelsea akan berada tepat di atas Nottingham Forest, satu tempat di atas garis degradasi. Namun nyatanya mereka malah berada di urutan ke-6 dengan kualifikasi langsung ke Conference League. Dalam musim debutnya, Palmer telah berkontribusi terhadap 48 gol yang dicetak oleh timnya, lebih banyak dari pemain lain di liga. 33 gol dalam 33 penampilan. Hanya dikalahkan oleh Ronaldo dan Haaland di antara para pemain U22. Terlepas dari kenyataan bahwa jika transfernya yang terlambat telah membuatnya hanya bermain 74% dari menit yang tersedia. Dilihat dari statistik tersebut, dia berada di atas semua pemain Chelsea dalam sejarah modern, kecuali Drogba pada tahun 2010. Bahkan Prem Hazard pun tidak dapat menyamai Palmer versi ini. Dan meskipun Haaland pada akhirnya akan mengalahkan untuk mendapatkan sepatu emas. Ya, Haaland memang monster pencetak gol. Namun jika kita mengabaikan Haaland, para pencetak gol terbanyak selama satu dekade terakhir paling banyak mengoleksi 23 gol. Itu hanya 1 gol lebih banyak dari Palmer. Artinya, apapun yang terjadi, ketika penghargaan itu datang, Palmer dianugerahi pemain terbaik Chelsea musim ini. 2 kali, 1 oleh para penggemar dan 1 lagi oleh rekan setimnya. Kemudian pemain muda terbaik Premier League dan pemain terbaik PFA. Hanya kalah tipis dari penghargaan utama yang diraih oleh Foden. Namun, apakah hal yang sama akan terjadi jika mereka berdua bertukar tim? Saya tidak tahu. Tetapi ketika bertanya kepada Guardiola tentang Palmer, pemain yang dia biarkan pergi, dia berkata, "Jika saya memberinya menit bermain yang sama seperti yang saya berikan kepada Foden, dia akan tetap berada di sini. Itu adalah tanggung jawab saya." Namun sekali lagi, dia belum selesai. Palmer telah mendapatkan keinginan utamanya. Dan dengan James Maddison yang mengalami cedera, dia dipanggil untuk Euro. Namun lihatlah, apapun yang terjadi, mereka hampir tidak mempertimbangkannya. Hanya 20 menit dalam 3 pertandingan penyisihan grup, dan tidak pernah menjadi starter sepanjang turnamen. Dan entah bagaimana dia masih berhasil menjadi salah satu pemain yang paling menentukan. Di semifinal, dengan pertandingan akan memasuki babak perpanjangan waktu, dia dimasukkan dengan 10 menit tersisa. Oli Watkins langsung mengatakan kepadanya, "Berikan saya umpan dan saya akan mencetak gol." Selanjutnya tidak hanya melakukan hal tersebut untuk membawa mereka ke final. Begitu sampai di sana, sekali lagi, dia masuk terlambat. Dan dengan Inggris yang tertinggal, dia hanya membutuhkan 4 sentuhan pada bola untuk mencetak gol penyeimbang. Meskipun Inggris akan kebobolan lagi dan pulang dengan tangan hampa. Namun percayalah, terlepas dari sedikitnya waktu bermain yang dia dapat, tidak ada pemain di tim itu yang lebih pantas mendapatkan trofi itu daripada dia. Dan untungnya, masih ada waktu. Palmer tidak hanya memulai musim keduanya dengan sebuah gol dan 4 assist dalam 5 pertandingan pertamanya. Namun dengan rumor yang beredar bahwa klub lain dapat datang dan mengambilnya dari Chelsea. Satu hal yang pasti, kemanapun dia pergi, saya yakin dia tidak pernah kedinginan di bawah lampu yang terus menyorotinya.